Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, insya Allah, kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan metode pembelajaran, yang mana mungkin lebih khusus kepada pembahasan audiolingual method. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pembicara pertama ataupun presenter pertama, kepada Saudara Alfa, dipersilahkan. Ya, terima kasih Agus atas pembukaannya. Sejarah dari audiolingual method adalah awalnya itu dari Perang Dunia Kedua, ketika sekutu ingin mempelajari bahasa dari lawan, yaitu melalui memahami dari audionya, dari suara yang dihasilkan oleh lawan, agar sekutu bisa mengerti apa yang dibicarakan oleh lawan. Ini adalah pertama kalinya digunakan di dunia saat Perang Dunia Kedua. Next, Am. Lalu di tahun 1950 sampai 1960-an ini banyak digunakan, yaitu bukan untuk memahami kata, namun lebih ke struktur dan pola dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Jadi lebih mudah, lebih meluas, yaitu bukan cuma kata per kata, namun dalam konteksnya penggunaan sehari-hari. Next. Lalu pola ini menguat, yaitu diulang-ulang terus sampai saat ini, sampai bahasa asing yang digunakan oleh siswa sampai digunakan secara otomatis melalui audiolingual. Itu pembelajaran audiolingual melalui suara masih digunakan sampai saat ini. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Silahkan untuk Kang Agus kembalikan. Terima kasih kepada Saudara Alfa yang telah menjelaskan secara singkat terkait dengan fakta historik daripada adanya metode audiolingual method. Mungkin dilanjutkan kepada presenter selanjutnya. Insya Allah saya akan persilakan kepada Saudara A.A. Muharam Sobarudin. Dipersilakan. Ya, terima kasih Agus. Untuk slide yang berikut ini, metode audiolingual. Metode ini menegaskan untuk murid membiasakan diri dengan bahasa asing yang tengah dipelajari oleh mereka. Praktiknya dalam beberapa poin yang ditekankan dan dihilangkan dalam setiap belajar bahasa asing. Dalam hal ini, bahasa Inggris tingkat SD yang dari kelompok kami contohkan dari presentasi dan tugas sebelumnya. Poin-poin ini adalah mengingat kata, kalimat, penekanan, pronunciation, dan meminimkan pembahasan terhadap grammar dari contoh yang guru contohkan untuk para muridnya. Jadi meskipun tadi disebutkan fokus on structure and sentence pattern, hanya urutan tiap katanya saja yang diperhatikan. Kemudian, metode ini mendesak kepada pengulangan dan hafalan. Hal ini juga sering kita lakukan dalam menghafal suatu teks, tapi dalam audiolingual metode ini digunakan untuk belajar dan mengasah bahasa asing kita. Goal dari metode ini, murid menjadi sadar dan mengerti pada cara pengucapan, intonasi, rangkaian kalimat yang dicontohkan. Hafal vocab baru dan hafal dari keseluruhan kalimat yang dicontohkan. Kemudian untuk masalah grammatical error, metode ini berlanjut ketika
murid semakin aware dengan struktur kalimat karena metode ini juga beriringan dengan pembelajaran grammar. Meskipun materi tersebut tidak terlalu digaris besarkan, tapi tetap diajari supaya mengerti. Kemudian behaviorism adalah teori yang berfokus bagaimana murid belajar. Teori ini mengatakan bahwa kelakuan datang dari lingkungan individu tersebut, tidak ada keterkaitannya dari sikap turunan, tetapi karena kebiasaan. Dampak dari teori ini dicontohkan ada dua, yaitu positif dan negatif. Pertama, positive reinforcement adalah sebuah istilah yang mendeskripsikan sebuah respons atau perilaku timbal balik yang hadir dari pemberian hadiah, yang kemudian individu atau murid dalam hal ini melakukan perilaku yang diinginkan. Seperti dalam setiap tugas, murid dijanjikan hadiah berupa barang atau nilai, maka murid tersebut berlomba untuk menjadi yang terbaik. Lalu negative reinforcement adalah kebalikan dari positif ini, di mana perilaku timbal balik tidak dapat dipenuhi, maka murid harus membayar penalti karena kekurangan atau kesalahannya. Dari kedua sistem ini, masing-masing memiliki positif dan negatif feedback. Dalam positif reinforcement, dampak baiknya adalah murid menargetkan goal, karena mereka akan mendapatkan reward atau sebuah hadiah. Negatifnya, murid akan terlalu fokus terhadap reward tersebut dan tidak terlalu berfokus terhadap pembelajaran dirinya. Kemudian dalam negative reinforcement, positifnya murid akan menjadi lebih baik karena harus menghindari penalti yang telah disetujui tentunya. Tapi negatifnya, murid terlalu mengkhawatirkan penalti. Mereka menjadi susah untuk fokus belajar bahan, menjadi takut untuk mencoba. Terima kasih. Agus? Ya, terima kasih kepada Saudara Am yang telah menyampaikan sedikit penjelasan terkait dengan metode audiolingual method. Mungkin untuk presenter selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Moderator bisa dipindahin itunya, PowerPoint-nya. Ya. Pembahasan kali ini adalah tentang prosedur of audiolingual method, yang mana kalau kita mengacu kepada materi pembelajaran ataupun metode daripada sebuah pelajaran, tentunya tidak bisa terlepas dari yang namanya prosedur. Jadi ada prerequisite ataupun kebertahapan. Ketika kita sebagai seorang pengajar itu mengaplikasikan sebuah metode ataupun strategi pembelajaran. Nah, mungkin di sini bisa dilihat ada beberapa poin yang kemudian bisa dikatakan sebagai implementasi daripada audiolingual method. Pertama, murid itu mendengar dialog. Nah, ini mungkin menjadi bahan pertanyaan juga, apakah yang kemudian didengarkan oleh para siswa itu adalah suara langsung dari si pengajar atau dari audio gitu. Karena kan substansi daripada metode pembelajaran ini itu lebih kepada mendengarkan. Nah, ini saya dapat beberapa sumber bahwasanya memang tidak masalah ketika ada pengimplementasian daripada metode pembelajaran ini, entah itu disampaikan lewat media secara langsung guru atau lewat media audio. Tapi substansinya lebih kepada mendengarkan. Jadi mungkin lebih kepada dua cara. Pertama yang tadi audio, yang kemudian yang kedua adalah disampaikan langsung oleh gurunya. Nah, si gurunya itu si pengajar nanti akan membacakan beberapa kalimat yang nantinya akan dimintai, yang tadinya siswa akan dimintai untuk merepetisi atau mengulang apa yang dijelaskan oleh guru. Begitupun dengan media audio. Nanti siswa itu diharapkan untuk bisa mengulangi. Kemudian selain daripada itu juga ada student repeat each line of the dialogue, mungkin tadi sudah saya jelaskan.
Kemudian yang ketiga itu lebih kepada penghafalan ataupun pemahaman dari kata-kata prosa di dalam dialog. Nah, ini mungkin ada kaitannya. Nah, mungkin ini juga ada kaitannya dengan pembahasan yang tadi, bahwasanya memang dialog yang kemudian diperdengarkan oleh seorang pengajar, itu diharapkan bisa dipahami oleh siswa. Kemudian, poin selanjutnya itu adalah key structures from the dialogue, serves the basis of pattern drills of different kinds. Jadi tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya oleh sahabat saudara Am, ada teknik drill ataupun ada, kalau di dalam metode pembelajaran itu ada cooperative learning script. Nah, ini mungkin lebih kepada tata cara pembelajarannya. Adapun metode ini kan lebih kepada pendekatannya, bagaimana cara kita mengimplementasikan suatu pembelajaran dengan memakai pendekatan tertentu supaya siswa yang kita ajar itu bisa memahami apa yang kita ajarkan. Kemudian, the students practice substitution in the pattern drills. Nah, ini juga mungkin ada kaitannya dengan poin yang sebelumnya. Jadi ada teknik apa sih? Substitusi, ada penggantian diksi ataupun kalimat. Tapi lebih kepada konsep mendengarkan, karena mungkin nama dari metode ini pun audiolingual. Next, moderator ke slide selanjutnya. Yang sebelumnya bisa dihitung nggak? Slide sebelumnya. Nah, itu. Kemudian, some characteristic of this method are drills are used to teach structural patterns. Set phrases are memorized with a focus on intonations. Nah, ini intonasi juga sebenarnya diatensikan atau diperhatikan oleh para murid di dalam metode ini. Kemudian kan tadi juga ketika berbicara metode ini adalah ada kaitannya dengan teori behaviorisme. Yang mana ketika seorang guru itu memberikan dampak positif, tentunya hasil yang kemudian akan diterima oleh siswa pun akan positif. Kemudian ketika metode yang digunakan oleh seorang pengajar itu bagus, tentunya siswa juga bakalan bisa memahami apa yang diajarkan oleh seorang guru. Dan tentunya ini mengacu kepada teori empirisisme yang kemudian dipopulerkan oleh John Locke dan Francis Bacon, yang mana mereka itu menyampaikan bahwasanya lingkungan itu mempengaruhi. Kalau di kelas kan itu lingkungan dipengaruhi oleh guru ataupun murid. Nah, ini kan a seed of fever, a void of characters. Jadi lingkungan itu yang membentuk kepribadian seorang anak, ataupun berhasil atau tidaknya proses pembelajaran itu ditentukan juga oleh lingkungan. Yang mana metode ini pun termasuk kepada bagian daripada unsur yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya saya silakan kepada Saudari Agnia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat atau kelebihan dan kekurangan dari metode audiolingual ini. Nah, yang pertama ini ada advantage-nya. It aims at developing listening and speaking skills, which is a step away from the grammar translation method, and the use of visual aids has proven its effectiveness in vocabulary teaching. Nah, di sini salah satu manfaatnya disebutkan bahwa metode audiolingual ini mampu efektif dalam pembelajaran kosakata. Selain itu, ada juga kelebihan lainnya. Yang pertama, ada juga para peserta didik menjadi lebih komunikatif dalam pembelajarannya. Selain itu, para peserta didik juga tidak ada kesulitan untuk memahami pelajaran. Untuk memahami pelajaran seperti itu dilakukan dalam bahasa ibu. Dan peserta didik juga mampu memberikan respon yang benar secara langsung. Selain itu, ada juga kekurangannya.
di sini disebutkan the teacher just read the dialogue and the students repeat it. It causes the students are bored to learn and this method lead the students be passive learners. Jadi kekurangan dari metode audiolingual ini para peserta didik menjadi merasa bosan pembelajarannya itu karena dan peserta didik hanya mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh gurunya dan peserta didik ini menjadi pembelajar yang pasif. Selain itu, siswa juga menjadi bingung karena guru hanya menjelaskannya secara sederhana dan tidak secara detail. Next, please. Kemudian di sini ada teknik yang digunakan dalam metode audiolingual. Nah, teknik pengajaran metode audiolingual ini ada 11 teknik. Yang pertama itu ada dialogue memorization. Ada dialogue memorization. Jadi di sini itu dalam teknik ini siswa itu menghafal dialog atau percakapan dengan siswa lainnya. Kemudian dalam praktiknya itu siswanya ini memerankan satu orang peran dalam dialognya. Sementara guru itu menjadi pasangan dialognya. Terus cara lainnya yang bisa dilakukan juga bisa dilakukan dengan kelompok atau dengan temannya, dengan pasangannya. Jadi para siswa menghafal dialog kemudian dipraktikkan dialognya. Terus yang kedua itu ada backward build up atau expansion drill. Jadi teknik drill ini digunakan ketika siswa mengalami kesulitan dalam menghafalkan dialog yang panjang. Berbeda dengan yang sebelumnya, kalau dialog memorization ini bentuknya dialog pendek, sementara yang backward build up ini dialognya agak lebih panjang. Dan di sini caranya itu adalah guru membagi dialog panjang tersebut menjadi beberapa bagian. Dan guru pertama kali memberikan contohnya dulu, kemudian siswanya itu menirukan bagian kalimat yang diberikan oleh sang guru. Nah, misalnya ada dialog, "It's beautiful scenery." Kemudian siswanya mengikuti apa yang disampaikan oleh sang guru. Kemudian yang ketiga ada repetition drill. Di sini siswa diminta untuk menirukan guru seakurat dan secepat mungkin. Misalnya gurunya memberi contoh, "I read a book." Kemudian siswa juga menirukan kalimat yang disampaikan oleh sang guru. Yang keempat ada chain drill. Teknik ini dilakukan dengan cara meminta siswa untuk duduk melingkar di dalam ruangan atau di dalam kelas. Kemudian satu persatu siswanya itu bertanya dan menjawab pertanyaan. Dan guru memulai teknik drill ini dengan menyapa atau bertanya pada salah satu siswa. Kemudian siswa tersebut menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh sang guru. Nah, kemudian ia bertanya pada teman di sampingnya. Jadi tekniknya itu dari gurunya dulu, terus dijawab oleh sang murid, kemudian ditanyakan lagi ke teman di sampingnya. Terus yang kelima ada single slot substitution drill. Di sini guru membaca satu baris dari dialog, kemudian siswa mengucapkan satu kata atau kelompok kata. Siswa diminta untuk menirukan dengan cara memasukkan kata atau kelompok kata tersebut secara tepat dalam bait dialog tadi. Misalnya, "I know him." Terus ada kalimat dikasih tanda kurung hardly. Nah, di situ siswanya harus memasukkan kata yang diberi kalimat tanda kurung itu menjadi "I hardly know him." Kemudian yang keenam itu ada multiple slot substitution drill. Di sini drill ini sama dengan drill yang sebelumnya, tetapi tekniknya itu lebih luas. Jadi tidak hanya satu bait dialog, tetapi seluruh dialog penuhnya.
Terus yang ketujuh ada transformation drill. Di sini guru memberi siswa kalimat, kemudian siswa diminta untuk merubah kalimat tersebut menjadi bentuk yang berbeda. Misalnya dari positif ke negatif, terus dari negatif ke interrogatif kayak gitu dan sebagainya. Terus yang ke-8 ada question and answer drill. Teknik dalam model ini melatih siswa menjawab pertanyaan dengan tepat. Jadi question and answer drill, tanya jawab sistemnya. Terus yang ke-9 ada use minimal pairs. Di sini guru menggunakan pasangan kata yang berbeda satu bunyi. Misalnya ship dan sheep, kapal dan domba. Nah, terus siswa itu diminta untuk menemukan perbedaan dari kedua kata tersebut dan kemudian berlatih untuk mengucapkan kata tersebut dengan benar. Kemudian ada yang ke-10 itu complete the dialogue. Di sini beberapa kata dalam sebuah dialog dihapus atau dikosongkan. Kemudian siswa diminta untuk melengkapi dialog tersebut. Dan yang terakhir ada grammar games. Nah, game ini mirip dengan supermarket alfabet, atau game ini didesain untuk melatih grammar siswa dalam suatu konteks. Dengan begitu, siswa bisa mengekspresikan dirinya sendiri walaupun dalam porsi yang terbatas. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Agnia yang telah menyampaikan materinya dengan begitu jelas. Baik, mungkin demikian apa yang bisa disampaikan oleh kelompok 2. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengetahui teori FL selama perkuliahan, dengan ini kami siap mengajar bahasa Inggris